Hai kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Ngopi Pagi, ngobrol pintar pagi-pagi. Hey. Kembali lagi ya kali ini dengan saya Fauzia Ayunisa dan kita tentunya akan ngobrol seputar peraturan perpajakan. Nah, tema kali ini tentu adalah tema yang tidak kalah heboh ya. Dari awal tahun 2024 mengenai peraturan ini sudah heboh dibahas se-Indonesia Raya. Nah, itu adalah mengenai pemotongan PPh pasal 21. Yang namanya ngobrol tentu tidak mungkin sendiri ya kawan pajak ya. Kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber handal, Bang Syamsuddin dan Bang Iskandar. Oke. Halo Bang Maja. Halo Bang Maja. Gimana Bang Syamsuddin, Bang Iskandar, kabarnya sehat? Alhamdulillah Sehat kajian. Tak kenal maka kenalan ya Bang ya? Siap. Kepanjangan kayaknya kalau mesti manggil Bang Syamsuddin, Bang Iskandar. Nah, ada panggilan akrabnya kok kawan pajak. Kita kalau biasanya manggil Bang Syam ya Bang ya? Iya, betul. Dan Bang Ismut. Benar. Apa itu Bang Ismut? Iskandar Imut? Tentu saja Iskandar Muda ya. Iskandar Muda. Mantap. Oke. Nah, mungkin kawan pajak kalau yang sebelumnya udah biasa ya datang ke kantor pajak untuk konsultasi, wajah-wajah para narasumber kita sudah biasa dilihat untuk muncul nih di ruang helpdesk ya untuk menyambut kawan pajak yang berkonsultasi. Benar. Nah, kawan pajak tadi kabar abang-abang kita ini udah sehat ya. Mungkin kita doakan juga ya bang ya untuk kawan pajak yang ikut Betul. nontonin podcast kita. Ya, tentu saja. Semoga tetap berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Namanya podcast kita kali ini podcast ngopi pagi ya bang ya. Ya. Nah jadi nggak seru kalau misalnya nggak sambil ngopi. Mungkin buat kawan pajak yang juga lagi nontonin podcast kita boleh nih sambil di order dulu kopinya. Ya. Enjoy buat nikmatin podcast kita sambil ngopi. Oke, langsung saja bang. Udah siap nih, udah semangat banget kayak ini mau nge-share seputar perpajakan ke kawan pajak. Siap. Tadi kan udah di-spill nih bang mengenai temanya nih apa yang mau akan kita bahas pada hari ini. Dan ternyata untuk pemotongan PPh pasal 21 ini memang sudah sangat heboh ya bang ya. Betul, dari awal Januari 2024. 2024. Karena pemotongan PPh pasal 21 ini kan sesuai dengan PMK 168 2023 ya bang ya. Ya, benar. Nah, kenapa ya tiba-tiba muncul nih PMK 168 mengubah pemotongan PPh pasal 21 yang sepertinya selama ini toh nyaman-nyaman aja gitu. Kenapa harus ada peraturan ini yang mengubah sehingga buat heboh se-Indonesia Raya? Mungkin boleh Bang Syam ya? Nah, Siap. boleh dijelaskan dulu Bang. Ya, kawan pajak semuanya dan Kak Jia. Iya. Mungkin ini menjadi latar belakang ya. Mengapa PMK 168 tahun 2023 ini muncul. Mungkin Kak Zia tadi ngomong kenapa dengan ketentuan sebelumnya kan baik-baik saja, nggak ada masalah. Tetapi bagi sebagian wajib pajak perhitungan PPh pasal 21 ini ada kompleksitas tersendiri. Bervariasi skema perhitungannya. Berbeda halnya dengan withholding tax yang lainnya seperti PPh pasal 23 atau PPh final. Nah, sehingga bagi sebagian wajib pajak ini merupakan kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, selain itu kenapa PMK 168 ini muncul? Karena ada PP Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2023 tentang tarif PPh pasal 21 atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diterima oleh orang pribadi dan mulai berlaku 1 Januari 2024. Jadi di situ latar belakangnya. Jadi ada dua aturan itu. turunannya berarti Iya, ya untuk betul. PMK 168 ini. Siap. Jadi selain latar belakang ada juga substansi yang dibawa. Substansinya ini kan simplifikasi. Nah, simplifikasi karena dengan adanya ketentuan yang baru ini dia menggunakan tabel tarif efektif rata-rata. Ini yang itu ya? Iya betul kalau Terlalu. disingkat. Jadi dia menggunakan
tarif efektif rata-rata untuk masa pajak selain masa pajak Desember, yaitu Januari sampai November. Oke. Nah, saya bilang Januari sampai November, Desembernya gimana dong? Iya. Nah, Desember itu tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, ya, seperti biasa. Menghitung keseluruhan PPh-nya juga seperti biasa. Jadi kalau kawan pajak mempunyai penghasilan yang sama di tahun 2023 dengan tahun 2024 dengan kondisi PTKP yang sama, itu akan menghasilkan PPh terutang yang sama. Oh, berarti seperti itu. emang hanya ini aja ya kawan pajak ya, metode pemotongannya aja ya. Iya. Tadi kayak tarik dari yang disampaikan oleh Bang Syem. Kalau untuk penghitungan atau pemotongan Januari sampai November itu menggunakan yang Iya. tapi nanti di akhir tahun katakanlah Desember, Iya. nah itu menghitung lagi untuk penghitungannya untuk setahun ya. Setahun, Oke, mungkin teknisnya gimana nanti Iya. akan kita bahas lebih detail. Tenang Tapi, aja kawan pajak. perlu ditekankan Kak Zia dan Iya. kawan pajak semuanya, seperti yang telah disampaikan bahwa dengan adanya TER ini tidak mengubah PPh terutang dalam 1 tahun. Ya, benar. Nah, ini tidak menimbulkan beban baru pajak bagi masyarakat, khususnya pegawai yang dihitung yang dikenakan tarif PPh pasal 21 ini. Oke, jadi bagi kawan pajak yang mungkin nih pas baca berita PPh pasal 21 beban pajak baru, wah nggak benar berarti ya Bang ya. Berarti kawan pajak itu hanya untuk mekanisme pemotongannya saja. Oke, nah tadi sudah kita bahas berarti ya Bang ya untuk kenapa, jadi ibaratnya ya why gitu ya. Jadi kita nggak bertanya udah lagi diam-diam aja nih, lagi zona nyaman mungkin ya buat yang sudah biasa menggunakan, tapi ternyata ada juga yang kesulitan. Ya, Intinya betul. simplifikasi ya, intinya mungkin lebih memberikan kemudahan. Oke, mungkin ada point of view lainnya mungkin Bang Ismut ya kawan pajaknya, kita coba tanya Bang Ismut. Tujuannya apa lagi nih untuk PMK 168 melakukan pengubahan terkait pemotongan PPh pasal 21 ini? Boleh. Baik Kak Zia dan kawan pajak semua, tentu saja ada 3 tujuan utama ya, selain tujuan-tujuan yang lainnya. Oke. Ada 3 tujuan utama, yaitu satu dari sisi pemberi kerjanya. Jadi ini akan memberikan kemudahan kepada pemberi kerjanya selaku pemotong pasal 21 untuk mengurangi kesalahan penghitungan. Oke, betul. Kesalahan penghitungan dalam menghitung penghasilan dan pemotongan pasal 21 bagi karyawannya. Itu tujuan utama yang pertama. Yang kedua tentu saja untuk dari sisi yang dipotong, yaitu pegawai atau karyawannya, baik pegawai tetap ataupun tidak tetap, memberikan kesempatan kepada mereka para pegawai ini untuk memberikan checks and balance. Gitu. Siap. Jadi apa yang sudah dihitung oleh pemberi kerja atau pemotong pajak otomatis bisa langsung dicek kebenarannya. Nah, Keren juga ya Bang ya. Keren. Jadi kalau misalnya nih pegawai kita baru kerja ya kawan pajak ya, nih ternyata kita tahu berapa nih penghasilan kotor kita gitu ya Bang ya. Terus pas kita lagi mau terima gaji, boleh nih mungkin karena kawan pajak abis ngikutin podcast ini mau uji kemampuan ya, wah udah tahu nih berapa penghasilan bruto kita. Ternyata kita juga udah bisa langsung ketahuan ya, kita coba cek. Iya. Berapa sih terhutang PPh pasal 21 dengan penghitungan yang baru, karena kan tadi ternyata dengan kemudahan itu kita udah bisa untuk menghitung sendiri gitu ya Bang ya. Benar. Ya kalau misalnya beda bisa komplain nih ke pemberi kerjanya gitu dong ya Bang. Bisa, sewaktu-waktu komplain bisa. Wah semakin Gitu. kesini semakin keterbukaan juga nggak sih ini Bang? Iya. Iya, oke, mungkin ada yang lainnya Bang? Ya, tujuan ketiga itu untuk sistemnya ya. Untuk sistemnya tentu saja untuk mempermudah pembangunan sistem administrasi perpajakan. Oke. Nah, tentu saja untuk melakukan validitas untuk penghitungan bagi wajib pajaknya. Oh ya, untuk pengawasannya juga nanti Bener. ujung-ujungnya ya Bang ya. Ya, di sistem by Oke, sistemnya siap. pengawasannya. Benar. Sudah sangat jelas dong ya sebenarnya, dan memang benar-benar memberikan manfaat tidak hanya bagi kita sebenarnya tapi juga untuk
seluruh kawan pajak, Siap. baik kawan pajak pemberi kerja atau juga buat kawan pajak yang dipotong penghasilannya. Iya. Nah, karena ada perubahan terkait pemotongan PPh pasal 21 ya Bang ya, mungkin nggak ada perubahan tarif juga untuk PPh pasal 21 ini Bang Syam? Ya, Kak Zia dan kawan pajak semuanya, seperti yang telah di awal saya sebutkan bahwa untuk perhitungan masa Januari sampai November itu menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, Oke. Jadi tarif yang digunakan itu tetap menggunakan tarif pasal 17 yang kawan pajak ketahui ada 5 lapisan. Ya. Yang pertama ya sampai dengan 60 juta Betul. itu 5%. 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Nah, lapisan tarif ketiganya itu 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25% ya. Nah, yang keempat 500 ribu ya. sampai dengan 5 miliar itu 30% dan Besar ya. terakhir di atas 5 miliar itu 35%. Nah, Oke, itu itu tarif tarif yang berlapis. Oke. tarif pasal 17 sebagaimana diubah dengan undang-undang PPh yang undang-undang PPh sesuai dengan undang-undang PPh yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Iya. Oke. Jadi itu tarif umumnya. Bagaimana dengan tarif efektif rata-rata bulanan? Nah, Ya, yang sudah kita singgung tadi iya. ya Bang. Jadi kawan pajak perlu tahu dulu nih tarif efektif rata-rata ini dibagi menjadi 3. Pembagiannya ini berdasarkan PTKP. PTKP yang kita ketahui ada kan TK 0, K kayak gitu ya. Jadi TK 0 atau penghasilannya 54 juta. Nah, dan PTKP TK 1 dan K0 yang penghasilannya 58,5 juta. Nah, itu masuk di TRA. Oke. Nah, sementara untuk yang TRB, TRB ini penghasilan PTKP-nya TK 2 Ya. atau K0, K1, K1. yang penghasilannya sebesar 64 juta. 63. Iya. Juta, dan yang PTKP selanjutnya adalah yang 67,5 juta. Itu yang TK 3 dan K2. Ya, Nah, benar. itu masuk di TRB. TRB. Nah, Oke. sementara selebihnya yaitu K3 dengan penghasilan 72 juta PTKP ya. PTKP penghasilan tidak kena pajaknya 72 juta itu masuk di TRC. Nah, Ini kemarin ada ininya nih Bang Syam. Akal-akalannya. Nah, maksudnya akal-akalannya itu cara mengingatnya ya mungkin Oke, ya Bang Syam boleh, ya. Kalau kita dengarnya mungkin kayak duh pusing nih, ada ter A, ter B, ter C apalagi untuk pemberi kerja ya. Mungkin kayak duh yang mana lagi nih? Mungkin boleh kita kasih tips sedikit ya mungkin ya Bang ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya untuk ter A tadi kalau saya simpulkan dari yang Bang Syam sampaikan yang kecil-kecil atau Iya. yang masih muda-muda. Maksudnya masih TK 0. Terus betul. K0. Nol. Terus TK 1 Satu. gitu ya Bang ya. Iya. Nah, itu ter A. Terus kalau saya dengar tadi Abang Yang bilangnya ter C. terakhir. Nah, ter kalau C. ter C untuk yang paling banyak tanggungannya K3. K3. Selebihnya masuk ke ter Ter B. B, ya. Gitu kalau saya tadi dengar dari betul. yang Bang Jadi Syam sampaikan. nggak perlu dihafal Iya. detailnya, cukup diingat Esensinya itu esensinya kita itu aja. paham. Nah, Oke. itu baru masuk ke ter A, ter B atau ter C. Nah, jadi kalau kawan pajak mau detail melihat berapa sih tarif saya, ya ketahui juga dulu penghasilan per bulannya, berapa total penghasilan per bulannya. Nanti dicek di tabelnya yang kawan pajak bisa lihat di lampiran PMK 168. Nah, itu ada tabelnya. Jadi nggak perlu dihafal juga tabelnya, banyak. Wow. Jadi cukup dilihat. Nah, Jadi tugas kita sebagai yang dipotong atau dari pihak pemberi kerja yang ingin memotong itu sebenarnya cukup mengetahui dulu PTKP-nya ya Bang ya? Ya, Oke, kita ketahui aja PTKP-nya, kemudian ketahui penghasilannya. Jadi nanti kalau udah tahu PTKP-nya berapa,
kita masuk ke ternya. Oh, aku PTKP-nya mah TK 0 nih, berarti masuk ke ter A. Kemudian nanti kembali lagi nggak perlu dihafal. Iya. Ter A kita lihat range penghasilan kita berapa. Nah, di sana nanti bisa kita lihat, oh tarifnya segini, Iya, tinggal baru diketahui kali gitu ya. tarifnya untuk Sangat bulanan. simpel sebenarnya ya Bang ya. Betul. Daripada mungkin yang kita ketahui selama ini untuk penghitungannya harus tahunkan, kemudian bagi 12 bulan. Belum lagi kita Iya. harus mengurangi dengan biaya lain seperti biaya jabatan. Nah, lebih betul. ke simplifikasi dan Simplifikasi. kesederhanaannya terasa di sini sih, Betul. Bang. Ha. Oke, Lebih oke. simpel. Tadi berarti pasal 17 ter bulanan. Nah, Oke. ada juga yang ketiga itu adalah ter harian. Nah, Oke. ter harian ini untuk penghasilan sampai dengan 450 juta. 450 50.000 ribu. kebanyakan. Banyak per hari 450.000. 450 juta. 450.000 itu tarifnya 0%. Oh, tetap disebut tarif tapi 0%. Iya. Oke. Free jadi. Free ya. Kalau ini kan diskon dia. Jadi bagaimana dengan yang di atas 450 itu ada batasan juga sampai dengan 2.500.000. Oke. Itu tarifnya 0,5% itu untuk harian. Itu harian. Tarif efektif rata-rata hariannya. Oke, Seperti itu. berarti kawan pajak kita udah dengar ada tarif PPh penghitungan dengan apa? Pasal Pasal 17, 17, kemudian ter bulanan dan ter harian. Pertanyaannya, gimana sih membedakan kapan kita pakai untuk yang tarif pasal 17? Oke, siap. Kapan kita pakai yang ter bulanan dan kapan nih kita pakai untuk yang ter harian? Ya. Gimana, Bang? Jadi kalau kawan pajak semuanya tahu ya, udah paham ini masalah PPh pasal 21 ada yang namanya pegawai tetap. Nah, pegawai tetap nih ya pegawai tetap dan penerima pensiun. Ada juga yang kalau kita sebagai PNS, TNI Polri dan pensiunan juga itu menggunakan tarif pasal 17 untuk yang menghitung selain masa pajak Januari sampai November. Oke. Jadi bulanannya tetap pakai TER, nanti di Desember menggunakan tarif pasal 17. Nah, bagaimana dengan yang pegawai tidak tetap? Nah, pegawai tidak tetap ini kan dia menggunakan tarif TER bulanan. Oh, oke. TER bulanan. Jadi untuk yang ada juga sebagai anggota komisaris pengawas, nah ini setiap dia menerima penghasilan ya, dia ini statusnya bukan pegawai tetap continue menerima penghasilan, tapi berkala atau sesekali menerima penghasilan, nah itu juga masuk. Kayak Bang Ismut mungkin ya. Ah. Ada nggak Bang? Masuk kategori pegawai tidak tetap. Jadi Oke. menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang bukan pegawai nih? Nah, tadi lupa saya sebut tadi ada pegawai tidak tetap yang menggunakan tarif bulanan, ada juga pegawai tidak tetap yang dibayar harian. Oh ya, yang upahnya harian ya. Oke, Nah, oke. yang dibayar harian ini kawan pajak lihat juga dulu penghasilannya itu berapa dia terima. Oke. Jadi kalau memang penghasilannya 0 sampai 450.000 dia 0%, tarifnya 450.000 sampai dengan 2.500.000 tarifnya 0,5%. Sementara bagaimana dengan di atasnya? Nah, yang di atasnya ini berlaku ketentuan seperti bukan pegawai, Bang. Jadi dia kali berapa penghasilan brutonya, kali 50% dulu, baru kali tarif pasal 17. Iya, Oke. seperti itu. Itu sih Berarti penerapannya. yang menariknya tetap ya ada yang 0%-nya. Ya, Jadi betul. nggak rata semua kena gitu ya. Sama TER bulanan itu juga ada Oke. batas. Kalau Nanti dilihat kita tabelnya ada spill ininya ya. ya. Sama. Oke. Bukan pegawai tadi berarti pakai penghitungannya yang mana Bang? Untuk yang kalau misalnya pegawai tetap sudah, pegawai tidak tetap juga sudah. Kalau Iya. yang bukan pegawai tadi yang pasal 17 ya Bang ya? Ya, pasal Oke. 17 dengan Komisaris juga tadi iya, udah. jadi penghasilan brutonya dikalikan dulu 50%. Kalau yang lainnya sama ya Bang ya dengan Kalau yang penghitungan lainnya sebelumnya? sama seperti peserta kegiatan, peserta dana pensiun, ataupun bukan
pegawai atau mantan pegawai. Oh, Nah, mantan kan ada mantan pegawai nih. Wah, Bukan pacar mantan aja ya, pacar. mantan. Jadi mantan pegawai kan ada terima berupa bonus atau berupa honor itu. Iya, Nah, yang di baru atas dapat itu hasil pas kerjanya mungkin dia udah itu. keluar beberapa Ah. bulan ya Bang ya. Jadi itu menggunakan tarif pasal 17. Oke, sebenarnya udah sangat-sangat jelas ya Bang ya. Udah dijelasin jenis-jenis tarifnya, kemudian juga untuk masing-masing penggunaannya oleh subjek-subjeknya Iya. gitu ya Bang ya. Mungkin menyambung dari yang 0% tadi nih Bang, Iya, iya, Bang betul. Ismut mungkin. Kita kan mengenal di Indonesia ini ada UMR ya Bang ya. Nah, Benar, ada UMR. UMR. Nah, gimana nih kalau misalnya untuk penghasilan kawan pajak nih yang di bawah atau yang sebesar UMR, kena juga nggak nih untuk penghitungan PPh pasal 21? Kan pastilah kawan pajak bilang, duh gaji segini pun masih aja dipajakin gitu kan. Nah, boleh mungkin di-spill Bang. Benar Kak Zia. Jadi gak usah khawatir ya kawan pajak semua. Jadi PPh pasal 21 ter ini sudah mengakomodir, sudah menghitung bagian-bagian yang tidak kena pajak maupun yang terkena pajak. Oke. Maksudnya yang 0% berapa, yang di atas 0% berapa. Oke. Sesuai dengan tadi yang tabel yang udah dijelaskan Bang Sim tadi. Udah dikelompokkan ter A, ter B, ter C. Nah, itu batasnya ada itu masing-masing. Jadi tadi menanggapi tentang UMP, UMR, tiap-tiap kota kan beda itu. Betul. Namun itu. Namun Kotanya kawan pajak mungkin ada di Bandung, Iya. Semarang, kampung halaman Bang Sam Palembang, beda-beda ya. Oke. beda-beda itu nanti UMP-nya masing-masing atau UMR-nya kan. Nah, untuk di penghitungan pasal 21 ter ini, contohnya ter A Ya. itu sudah ada lapisan yang 0%-nya. Yaitu Oke, dimulai dari 0% berarti 0%, ya Bang ya. 0%. Jadi dianggap tidak ada pasal 21-nya dong. Iya, 0 kali sekian, 0. Tidak ada. Yaitu batasnya itu sampai dengan 5.400.000. 1 bulan ya. 1 bulan 5.400.000 Oh, iya. atas penghasilan bruto yang diterima ya. Nah, itu dikenakan 0%. Oke. Itu untuk ter A tadi yang seperti yang dijelaskan Bang Sen, ter A itu PTKP berapa Betul, ya. betul. Lalu ter B. Ya. Nah, ter B itu sampai dengan 6.200.000. Wah, besar ya. 6.200.000 ya. Iya, Nah, bulannya. untuk lapisan penghasilan bruto sampai dengan 6.200.000 itu 0%. 0% juga. 0% juga. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ter C itu sampai dengan 6.600.000. Penghasilan bruto yang diterima sampai dengan 6.600.000 itu dikenakan tarif 0%. Oke, Nah, sangat-sangat mengakomodir ya Bang ya untuk Benar, UMR jadi itu ini langsung ya. untuk mengakomodir batasan-batasan UMR yang tadinya diatur per daerah ya, per kota. Oke. Seperti itu. Nah, di atasnya itu baru dikenakan tarif Ter yang di table itu. Iya, Oke. range-nya. Contoh kita ambil ter C ya. Ter C itu antara 6.600.000 di atas 6.600.000 Oke. sampai dengan 6.950.000 ya penghasilan brutonya itu kena tarif 0,25% kali penghasilan brutonya Oh, di oke. range yang tadi itu. 0, ya, 0,25%, startnya ya, nggak ya. harus langsung ting besar Tidak, gitu ya Bang tidak. ya. Itulah Oke. per bulan dari Januari sampai November. Nah, dari Januari November nanti Desember baru seperti yang dijelaskan Bang Sem tadi Oke. dikenakan tarif PPh pasal 17. Sisanya Oke, nanti digabung. berarti ada penghitungan ulang ya bisa Iya, dikatakan begitu ya. Oke, kita notice bareng-bareng nih kawan pajak. Berarti untuk per bulannya kawan pajak bisa hitung sesuai dengan tarif yang sudah dijelaskan oleh abang-abang kita ini tadi untuk Januari sampai November. Dan nanti Desember kita hitung ulang sesuai dengan pasal 17, Pasal benar ya 17, Bang ya. betul, iya. Nah, nanti ketahuan nih dari pembayaran kita Januari sampai November itu udah terbayar atau terpotong berapa Iya, gitu ya Bang ya. benar. Ternyata terutang setahun seharusnya juga berapa. Ternyata masih ada selisih, itu yang dibayar Desember ya. Betul. Itu yang Oke, terakhir penghitungan dibayar, ulangnya kurang di bayarnya. sana. Oke. Nah, mungkin kalau di pegawai tetap kan tadi udah dijelaskan ada penghitungan ulangnya ya Bang ya. Iya. Tapi kalau gimana dengan untuk yang bukan pegawai atau yang pegawai tidak tetap, kan dia sudah menerima yang pakai hitung, kalau pegawai bulanan udah pakai yang pasal 17. Iya. Kalau misalnya untuk yang menggunakan bulanan untuk yang pegawai tidak tetap,
Nah, itu juga sudah menggunakan hanya untuk bulanan, tidak ada penghitungan ulang gitu. Betul. Berarti penghitungan ulangnya nanti di mana? Kan dia tidak pegawai tetap aja yang punya untuk penghitungan ulang. Nah, itu Betul. nanti di mananya, Bang? Jadi kalau ini untuk bukan pegawai ya. Iya. Nah, jadi kalau untuk bukan pegawai, dia itu kan setiap tahun ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Oke. Nah, jadi dia hitung sendiri atas penghasilan yang dia terima, bukti potong yang dia terima, akumulasi penghasilan dia dalam 1 tahun. Mungkin dia bukan cuma bekerja di satu perusahaan. Iya, iya, iya. Perusahaan ini dia bekerja, perusahaan ini dia juga bekerja. Dikumpulkanlah semua buktinya. Jadi nanti dihitung ulang. Berarti lebih ke orang pribadinya, Iya, betul. masing-masing kitanya yang mengumpulkan bukti potong itu dan Betul. menghitung ulang untuk di masa akhir Desember atau Siap. di akhir tahunnya Akhir tahun, gitu ya, ya. Bang ya. Oke. Nah, tadi sudah sekalian melanjutkan nih mungkin Bang Ismut Ya, untuk yang berbeda kan tadi sudah ada untuk tarifnya dan subjeknya seperti apa. Untuk di aturan PMK 168 ini ada hal yang lain lagi nggak yang diatur yang berbeda dengan pengaturan pemotongan PPh pasal 21 sebelumnya? Ya. Jadi untuk yang ini ada beberapa yang berubah ya. Yang berubah, yang mengalami perubahan. Antara lain yaitu seluruh skemanya nih, seluruh Ya. skema pasal 21 untuk pegawai tetap, khususnya untuk yang masa pajak ya dari Januari sampai November, tidak termasuk yang masa pajak terakhir. Ya. Dan juga untuk bagi tidak tetap seperti yang dijelaskan tadi Bang Sam tadi. Oke, Nah, oke. itu berubah itu, ya kan. Lalu kemudian memperluas lingkup metode penghitungan pasal 1 bagi peserta program dana pensiun. Oh, sebelumnya belum diatur ya? Dulunya hanya yang yang pensiunan, sekarang sudah yang masih status sebagai tetap, yang penghasilannya itu ditarik. Ya, Oh, menarik dana dari pensiun gitu pensiunnya. ya, Bang ya? Oke, Nah, oke. dulunya hanya bagi dana pensiun. Oh, Sekarang, diperluas. iya, sekarang sudah bisa bagi Asabri, BPJS Tenaga Kerja, dan Oh, Taspen. iya, iya, iya. Seperti itu. Kemudian ada lagi perubahan yang ketiga yaitu zakat atau sumbangan keagamaan ya, Oke. yang dipotong langsung dari pemberi kerja. Nah, ini juga dulunya itu kan setahun. Sekarang udah per bulan, sesuai langsung dari penghasilan bruto tiap bulan, seperti itu. Oke, oke. Lalu yang keempat itu adanya pengecualian ya, beberapa pengecualian pemotongan pasal 1 atau yang ditanggung pemerintah. Lalu sekarang kan digabung tuh penghasilannya, penghasilan yang teratur tidak teratur, lalu dikalikan tertadi. Iya, Jadi, iya. sekarang seperti itu ya. Lalu Kayak maaf nih, kayak yang kemarin rame THR ya, Bang ya? ya, terakhir. Iya. Iya, itu sampai juga ke kita ya, Bang ya. Iya, Lumayan iya. banyak juga tuh yang datang berkonsultasi baik via telepon ataupun datang ke kantor ya, Bang ya. Betul. Biasanya saya motongin buat Motongin. pegawai A ini Iya. itu lapisannya di katakanlah 2%. Iya, gitu. benar. Kok sekarang tiba-tiba 5% gitu? Nah. Ya karena dasarnya itu adalah penghasilan Penghasilan bruto bruto di yang bulan itu. itu Iya, yang biasanya semuanya. terima gaji katakanlah 10 juta dan ternyata THR-nya besar nih. 10 juta juga. Jadi 20. Berarti jadi 20 juta. Wah, lapisannya langsung pindah ke lapisan yang tinggi. Iya. Tapi tidak menguras kantong kawan pajak dalam artian mencurangi atau pajaknya jadi besar ya, Bang ya. Iya. Karena kembali lagi di akhir Dan tahun akan ada diperhitungkan. penghitungan ulang. Jadi intinya secara setahun PPh pasal 21 yang dipotong itu tidak ada perbedaan. atau perubahan. Iya. Hanya benar-benar mekanisme pemotongannya Pemotongan untuk aja. bulanan aja gitu ya, Iya. Bang ya. Sangat menarik sekali. Ada lagi mungkin, Bang? Ada lagi yaitu atas natura dan kenikmatan ya, pemotongan pasal Iya. 21 Oh, iya, atas betul. natura dan kenikmatan. Namun ini nanti akan diatur khusus di PMK 66 ya. Iya, iya. Nanti di situ nanti akan diketahui mana yang dikenakan pasal 21, mana Iya. yang tidak dikenakan. Tuh. pasal 21. Betul. Oke. Tapi yang penting gabung dulu, Bang ya. Gabung Tadi dulu. semua penghasilannya digabung. Iya, iya. Termasuk Gitu. yang natura tadi. Nah,
Lalu yang mungkin yang terakhir tidak dibedakan atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai, yang penghasilannya berkesinambungan ataupun yang tidak berkesinambungan. Nah, ini Iya, benar. kawan pajak. Mungkin kan kalau misalnya nih ya Bang ya, pas awal tahun pada saat awal-awal aturan ini sudah berlaku Ya. dan kita dari KPP Madya Batam kan sudah aktif ya melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan, ke kawan pajak ya Bang ya. Betul. Nah, sebenarnya kawan pajak itu udah yang ikut sosialisasi itu sudah menerima informasi mengenai ini ya untuk berkesinambungan tidak berkesinambungan. Tapi ternyata mungkin kayak lewat aja gitu. Baru ngehnya kapan? Baru ngehnya ketika contoh rumah sakit ya Bang ya. Betul. Rumah sakit itu biasanya kan kalau udah motongin dokter. Nah, ini nih contohnya. Biasanya dia udah motongin dokter penghasilannya 20 juta, potong kayak terbiasa ya, penghitungan PPh pasal 17 biasa gitu ya. Februari 20 juta biasa lagi ya gitu kan. Nah, kemudian nyampe di bulan April katakan. Dia udah langsung auto refleks nih, oh nanti dia akan kena 15% nih gitu. Karena dia udah lebih dari 60 juta karena masih mindsetnya berkesinambungan. Betul. Tapi ternyata pas dimasukin di aplikasi gaji 20 jutanya itu loh kok masih 5% lapisannya gitu. Langsung nelpon, Pak ini kenapa ya 5%, harusnya kan udah 15%. Apa salahnya di mana ini aplikasinya gitu ya. Ternyata ya itu tadi, karena tidak lagi melihat berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Kita notice nih, karena kemarin kayaknya lewat aja tuh informasi itu. Ngehnya kalau udah kejadian. Oke. Berarti sudah sangat jelas ya Bang ya? Udah mulai dari kenapa sih ini PMK-nya ini terbit. Nah, kemudian aturan mengenai tarifnya, penerapannya untuk subjek-subjeknya, lapisan-lapisannya juga. Kemudian udah kita spill contohnya juga ya Bang ya. Terus apa yang berbeda dari yang sebelumnya? Mungkin untuk Bang Syem atau Bang Ismut ya punya harapan nih terkait PMK 168 ini, boleh disampaikan ke kawan pajak nih, apa kira-kira harapan DJP mungkin ya terkait penerapan ini. Ya, memang harapan DJP dalam penerapan PMK 168 tahun 2023 ini memberikan kemudahan seperti yang disampaikan oleh Bang Ismut tadi bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi itu sih poin yang di garis bawahi. Oke. Baru keinget nih Bang, kan kita udah bahas tentang PMK 168-nya nih. Yang ujung-ujungnya nanti nggak akan jauh-jauh dari gimana bukti potongnya gitu ya Bang ya. Nah, kayaknya bakal ada episode selanjutnya tentang lanjutan ini ya Bang ya. Boleh di-spill dulu Bang. Ya, jadi kalau kita bicara pasti ada aturan atau regulasi. Ada juga pelaksanaannya itu seperti aplikasi. Yang menyesuaikan dengan proses bisnis wajib pajak. Nah, aplikasi ini nanti akan kita bahas. Oke, sepertinya kawan pajak nih, makanya supaya nggak ketinggalan. Nah, kita sengaja kasih kayak spill ya Bang ya. Nah, jadi hari ini kita bahas mengenai peraturannya, ketentuan-ketentuannya, regulasinya, kemudian terkait aplikasinya nanti next. Jadi jangan lupa nih. Diapain nih channel YouTube kita nih Bang? Di subscribe ya Bang ya. Dan dikasih notif juga nih supaya ketika diaktifkan notifnya supaya nanti kalau misalnya kita lonceng ada notifikasi lagi nih podcastnya, nah kawan pajak bisa ngikutin dan bisa nontonin lagi gitu. Ternyata sudah sampai ya di akhir pembahasan. Sudah sangat luar biasa ya kawan pajak, narasumber kita menjelaskan, nemenin buat ngobrol-ngobrol nih mengenai peraturan perpajakan yang dimana hari ini pembahasannya adalah mengenai PPh pasal 21. Buat kawan pajak kalau misalnya masih ingin nonton ulang silahkan, silahkan, kemudian jangan lupa ditunggu untuk tayangan selanjutnya, di subscribe untuk
YouTube KPP Madya Batam. Betul. Kemudian juga boleh silahkan Oh, kepada iya. abang-abang, kok Waduh. kopinya dari tadi dianggurin. Iya. Saking seriusnya ini. Iya, seru ya, semangat untuk Seru. memberikan informasi Benar, kepada kepada kawan pajak semua. kita. Mungkin nanti kita langsung undur diri aja ya Bang ya. Siap. Oke, terima kasih kepada kawan pajak. Semoga podcast kita hari ini memberikan manfaat kepada kawan pajak semua. Kita akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Minum-minum. Minum. Oh iya, Ngopi, mari ngopi. kita minum. Pas, Bang, pas. Oh, aduh.